Kita bahas yang paling chapter terakhir, kecerdasan emosional ya, soal empati gitu yang judulnya buat apa pinter kalau nyebelin itu. Jadi kita ada Buat apa satu pinter kalau nyebelin. Oke, terus? Nah itu tuh jadi ada satu matrix yang ngebedain orang jahat sama orang bodoh. Emang nggak kelihatan bedanya orang jahat sama orang bodoh? Sering ketuker Oh sih. iya? Iya. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya jadi kita pakai matrixnya Cipolla ya di sini. Cipolla. Cipolla nama orangnya yang pertama nyetusin matrix ini. Jadi dia cara ngebedain sebenarnya simpel banget. Dia bilang orang jahat itu nguntungin diri dia, ngerugiin orang lain. Orang jahat nguntungin diri dia, ngerugiin orang lain. Oke. Orang bodoh ngerugiin diri dia, ngerugiin orang lain. Oke. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau bodoh tuh semua rugi lah gitu, nggak ada yang menang. Jahat itu tuh dia untung, orang lain rugi gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi ngomong, mungkin orang yang secara nggak sengaja salah interpretasi korelasi jadi penyebab, itu tuh mungkin saya bilang masuk kategori bodoh dalam matrix itu. Tapi kalau yang sengaja untuk supaya clickbait atau apa itu masuk jahat. I see. Gitu. Iya, kayak ada misalnya motor nabrak. Itu either lo sengaja nabrakin ke orang lain atau lo emang gak lihat gitu kan. Iya benar. Misalnya gitu kan. Soalnya kalau lo sengaja nabrakin kan goal lo terpenuhi gitu. Jadi lo untung lah. I see. Orang lainnya rugi. Tapi kalau nggak lihat atau nggak sengaja atau karena pengen buru-buru akhirnya selebor, jadi goal dia tidak tercapai, dia rugi, orang lain rugi. Oh, tapi ini konteksnya sengajanya ini karena dia punya intelijensi yang lebih tinggi gitu maksudnya? Nah tapi oke, jadi ini masih ngebawa yang prinsip yang paling pertama yang objective oriented Bang. Jadi kayak kita tuh definisi dia rugi sama dia untung itu tuh goalnya terpenuhi apa enggak. Oke. Jadi kalau sengaja kan artinya misalnya tadi aku bilang mungkin goal dia itu pengen buru-buru nyampe kantor. Tapi cara dia mencapai tujuan itu dengan nyetirnya ogel-ogelan gitu. Kayak ngebut banget lah, gitu. Ya itu kan akhirnya dia tabrakan. Apakah goal dia untuk nyampai ke kantor dengan cepat tercapai? Enggak, akhirnya dia rugi. Orang yang ketabrak udah pasti rugi. Ya gitu. Nah tapi kalau misalnya tadi yang Bang Radit bilang, oh ya kecuali dia sengaja pengen nabrakin dan goal dia terpenuhi dong, dia beneran nabrak. Jadi dia untung karena goalnya tercapai. Jadi definisi untung ruginya itu tuh tetap pakai goal kita apa.